Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada hari ini hari kedua kita bersama-sama melaksanakan kultum ya, agar motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat. Makanya perlu dibarengi dengan kultum walaupun hanya beberapa menit. Insyaallah tema hari ini tentang mengajak orang kepada kebaikan. Saya mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 sebagaimana yang saya telah bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan ila akhir ayat. Ajaklah orang kepada kebaikan dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Apa makna hikmah yang dimaksud dengan ayat tadi? Hikmah itu artinya mengajak orang itu kepada kebaikan bukan dengan cara yang kekerasan. Hari ini banyak orang ketika mengajak kawannya untuk melaksanakan kebaikan, ternyata dia menggunakan cara-cara dengan sedikit memaksa, bukan dengan cara yang lemah lembut, atau dengan cara yang elegan, atau dengan cara yang terhormat. Nabi ketika di satu kesempatan pernah mengajak seseorang dengan cara yang hikmah. Ada satu kisah yang sangat menarik ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan majelis ilmu di Masjid Nabawi kota Madinah. Hari itu banyak orang yang datang untuk mendengarkan beliau berceramah. Di saat beliau berceramah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang angkat tangan. Dia pengen sekali berbicara, memotong pembicaraan dari Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat yang mulia yang berada di samping Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang betapa kurang ajarnya mulutnya." Mengapa? Karena sementara engkau berbicara wahai Rasul, tiba-tiba dia ini potong kompas. Codok-codok, kalau bahasa Makassarnya codok-codok. Izinkan ya saya Rasul untuk memisahkan kepalanya dengan lehernya. Ya, ini ungkapan seorang sahabat yang kemudian tidak terima jika Rasul sementara berbicara, sementara ada orang yang memotong pembicaraannya. Tapi kemudian dengan gayanya yang santun, dengan gayanya yang lembut, Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, biarkan orang ini berbicara. Ini urusan saya." Lalu kemudian Nabi mempersilahkan orang itu berbicara. "Wahai sahabat, wahai saudara, mengapa Anda mau berbicara, memotong pembicaraan saya?" Orang itu kemudian mengatakan, "Ya Rasul, saya ini pengen bertobat. Saya ini ahli maksiat. Semua perbuatan maksiat hampir saya lakukan semuanya. Mulai dari berzina, membunuh, mencuri, merampok, sumpah palsu. Semuanya pernah saya lakukan ya Rasul. Hari ini saya pengen bertobat. Tapi syaratnya adalah izinkan saya tetap berzina." Ini pernyataan yang kontradiktif. Di satu sisi pengen bertobat, tetapi di satu sisi pengen berzina selama-lamanya. Nabi kemudian
dengan gayanya yang lagi-lagi yang santun mengatakan kepada orang itu, "Wahai saudara, apakah Anda punya ibu kandung di rumah?" Ya, orang itu kemudian menjawab, "Ya, saya punya ibu kandung. Mau ndak ibu Anda dizinai oleh laki-laki?" Lalu kemudian orang itu tidak mau jawab. Nabi kemudian melanjutkan pertanyaan, "Apakah Anda punya saudara kandung di rumah, perempuan?" "Iya, saya punya," kata orang itu. "Mau ndak saudara Anda dizinai oleh laki-laki?" Orang itu lagi-lagi mengatakan, "Saya tidak mau jika saudara saya dizinai oleh laki-laki. Kalau begitu, mengapa Anda berzina?" Lalu Nabi kemudian melanjutkan pertanyaan, "Apakah Anda punya tante, punya bibi di rumah? Mau ndak tante Anda, bibi Anda dizinai oleh laki-laki?" Orang itu kemudian lagi menjawab, "Saya tidak rela jika tante saya dizinai oleh laki-laki." Lalu kemudian Nabi melanjutkan pertanyaan yang terakhir, "Apakah Anda punya anak gadis di rumah, anak kandung yang sudah dewasa, Anda pelihara sejak kecil, Anda sayangi. Tiba-tiba Anda mendengar anak Anda dizinai oleh laki-laki." Maka orang itu kemudian menangis tertunduk diam. Dia mengatakan, "Saya lebih baik mati daripada mengetahui anak saya dizinai oleh laki-laki." Lalu Nabi kemudian bertanya, "Mengapa Anda mau menzinai perempuan? Bukankah ada orang di luar sana yang akan marah ketika mengetahui orang yang dikasihinya itu dizinai oleh laki-laki?" Nah, inilah cara Nabi mengajak orang kepada kebaikan. Dengan cara yang terhormat, dengan cara yang bijak, dengan cara yang sangat terhormat, bijaksana. Mengapa? Karena Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya. Lalu Nabi kemudian memanggil orang itu mendekat, lalu beliau menempelkan telapak tangannya di dada orang itu. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, sucikan hati orang ini, maafkan seluruh dosanya di masa yang lalu, dan jaga kemaluannya sampai dia mati." Lalu orang itu tiba-tiba berbicara, "Ya Rasul, dari semua perbuatan maksiat yang pernah saya lakukan, yang paling saya benci adalah perbuatan zina." Ini karena apa? Doa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya muliakan, belajar dari kisah yang saya sampaikan tadi, ternyata betul-betul manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia teladan. Bagaimana beliau mengajarkan orang kepada kebaikan dengan cara yang sangat terhormat, bukan dengan cara yang kekerasan. Ingat, Islam itu diajarkan bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang hikmah. Ya, banyak fakta yang bisa kita saksikan hari ini di negara Indonesia. Ketika kita mendapati orang bermasalah, biasanya langsung dihabisi, langsung dimasa, bahkan ditembak tanpa bertanya terlebih dahulu. Ya, Umar bin Khattab ketika beliau pernah menjadi khalifah yang kedua, beliau itu pernah memaafkan seorang pencuri. Karena ketika ditanya, "Mengapa Anda mencuri?" "Wahai khalifah, saya mencuri karena terpaksa. Sudah beberapa hari ini saya tidak makan." Makanya Umar bin Khattab kemudian memaafkan sang pencuri dan melepaskannya. Bukan berarti mencuri itu dihalalkan, dilegalkan. Tetapi Umar ingin memperlihatkan kepada orang bahwasanya ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yang itu bertanya kepada orang yang bermasalah. Hari ini ketika ada orang bermasalah akidahnya, ini banyak fakta yang terjadi, orang itu langsung ditembak. Ya, ini banyak fakta yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, bersyukurlah kita karena Allah menurunkan seorang Rasul yang sangat mulia, yang akan menjadi panutan kita, yang akan menuntun kita masuk ke dalam surganya suatu hari nanti. Ingat, bukan hanya manusia yang pengen berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Pernah di suatu ketika ada suara yang menangis ketika Nabi sementara khutbah di Masjid Nabawi kota Madinah. Ternyata suara yang menangis tadi adalah ranting pohon korma yang tidak mau jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ranting pohon korma itu dulu ketika Nabi biasanya khutbah di mimbar, di atas mimbar di Masjid di Masjid Nabawi kota Madinah, ternyata ketika belum ada mimbar, ternyata Rasul menggunakan ranting pohon korma sebagai
temannya untuk berdiri. Tapi ketika sudah ada mimbar di Masjid Nabawi kota Madinah, maka ranting itu kemudian disimpan di pojok masjid. Tapi kemudian ketika Nabi sementara berkhutbah, ternyata ranting pohon kurma itulah yang menangis. Mengapa? Karena dia tidak mau jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu sekali lagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memberikan kita seorang manusia yang sangat agung, manusia yang hanya 23 tahun menebarkan kedamaian di permukaan bumi ini, dan pada akhirnya seluruh permukaan bumi ini berada di bawah panji Islam. Ini yang bisa sempat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Sekali lagi intinya adalah menebarkan kebaikan itu lakukan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, bukan dengan cara kekerasan. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.